Maka jangan sampai kita merasa telah banyak berbagi, tapi ternyata kita masuk kategori al-bakhil. Al-bakhil. Semoga salat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kita mau bahas apa jemaah? Apa temanya? Seputar permasalahan ranjang. Model ranjangnya. Bahan yang digunakan untuk bikin ranjang. Terus besar ranjangnya. Itu. Kayaknya itu pembahasan tukang kayu jemaah. Subhanallah. Ada satu pembahasan yang harus dibahas. Pernah beberapa tahun yang lalu ada sedikit polemik tentang sex education di sekolah. Anak-anak tuh diajari tentang seks, pendidikan seks. Penting nggak? Penting nggak jemaah? Ayam belajar nggak seks? Pernah ngeliat ayam belajar? Dikasih tahu sama emaknya, kasih tahu sama bapaknya, sapi. Ada sesuatu yang naluri, yang sejatinya manusia itu nggak diajarin pun belajar. Kita ini sampai ke pembahasan ini setelah panjang kita bicara. Kita bicara tentang hukum pernikahan, bukan seks. Kita berbincang tentang bagaimana menuju ke pernikahan. Kita berbicara tentang bagaimana nazar kepada yang hendak kita nikahin. Kita juga belajar tentang tujuan dari pernikahan itu sendiri. Kita nggak bicara seks. Karena itu naluri yang orang sudah tahu. Sedangkan di dunia yang tidak kenal dengan agama, pendidikan seks sangat penting buat mereka. Kenapa? Karena buat mereka nggak harus nikah melakukan seks. Enggak. Di dunia itu nggak harus nikah. Jadi nggak perlu bicara nikah kata mereka. Maka di tempat mereka malam pernikahan itu adalah malam penguburan cinta. Jadi nikah itu hanya sebuah usaha untuk melegalkan seks yang sudah dikerjakan. Supaya legal. Ronaldo belajar nggak kitab nikah? Belajar nggak? Punya anak dia nikah. Udah nikah Ronaldo. Punya anak coba. Anak ingin kita supaya paham kenapa pendidikan seks penting buat mereka. Karena mereka melakukan seks tanpa nikah. Itu bukan sesuatu yang sakral buat mereka. Maka nikah itu hanya sebuah legalitas yang kemudian di situ ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban, melelahkan pernikahan itu buat mereka. Sedangkan dalam agama kita untuk menuju ke pembahasan al-jima itu harus panjang yang dilewati. Gimana caranya khitbah? Udah kita bahas. Nanti ketika ana nazar, apa yang boleh dinazar, apa yang nggak boleh dinazar. Belum bicara seks. Oke, sudah cocok. Umpamanya, terus proses selanjutnya apa? Terus nanti nikah, apa syarat dan ketentuan pernikahan? Siapa yang boleh menikahkan? Dengan cara apa dia menikah? Harus ada saksi.
Berapa mahar yang dibayarkan? Baru dibahas tentang seks. Tentang jima. Kenapa pembahasan ini kita bahas kapan? Setelah pembahasan tentang walimah kan? Udah walimah, udah selesai. Bismillah. Bukankah itu salah satu tujuan pernikahan? Naam. Allah menciptakan manusia itu dengan syahwat. Yang syahwat ini kalau tidak disalurkan jadi apa? Jadi apa jemaah? Jadi penyakit. Jadi penyakit. Makanya solusinya puasa. Untuk menghindari penyakit tersebut. Orang yang memendam keinginan dan syahwatnya. Dia tahan. Kadangkala depresi, stres. Setelah depresi dan stres jadi penyakit. Penyakit fisik ya. Di tubuhnya. Ini, itu. Padahal masalahnya ringan. Apa? Nikah. Kalau nggak bisa, puasa. Karena kebanyakan yang hadir ini mahasiswa. Antum kayaknya nggak perlu hadir kajian kita sekarang. Ana izin minum dulu, bismillah. Alhamdulillah. Oleh karena itu jamaah. Jamaah akhwat rame ngobrol sendiri. Biasa mereka itu. Emangnya aneh jamaah. Mama. Ya mama. Gak tertarik dengan pembahasan kita. Ya mohon mak-mak, kalaupun gak niat hadir, maksudnya gak niat hadir ini hadir karena diajak suaminya. Kan ada gak gitu kan? Yuk melok. Aku mas ini ku melok. Akhirnya dia di belakang kan gak niat. Maka tolong menghormatin yang lainnya. Kalau gak tahan mau ngobrol. Karena kelihatan sama sohibnya. Loh, ini koncoku, Masya Allah. Dan itu kelebihan mereka jemaah. Kalau antum kan gak kenalan sama di kanan kiri antum ya. Mereka kenalan sama semuanya. Akhirnya bikin majelis. Itu kelebihan mak-mak. Allah berikan kelebihan kepada mereka. Karena mereka memang diciptakan untuk mempersiapkan generasi masa depan. Tapi tolong kalau di majelis ilmu, mak-mak, ya fokuslah. Bentar kajian kita bentar. Entar ba'dal isya ya, mak-mak jangan pulang. Bapak-bapak tolong sabar. Biar mak-mak bikin majelis. Iya, artinya bapak-bapak ini kadang-kadang Ustaz, ana nggak ada waktu ngobrol kecuali sekarang Ustaz. Habis isya suami ana mesti ngajak pulang. Maka mulai malam ini bapak-bapak yang bawa keluarga jangan langsung pulang. Antum sholat 2 rakaat ba'dal isya. Kemudian tambah lagi 2 rakaat. Kemudian ditambah rakaat sampai istri antum WA. Mas pulang, baru antum selesai sholat. Jadi istri itu menjadi penyebab suaminya lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Ini Masya Allah jemaah. Ya, jadi mama tolong nanti insya Allah kita kasih kesempatan untuk ngobrol. Kalau butuh mic kita kirim mic ke belakang nanti insya Allah. Sampai mana kita ini jemaah? Astagfirullahaladzim. Taib. Tadi orang ketika tidak bisa menyalurkan syahwatnya, ada solusi, yaitu puasa. Dengan puasa insya Allah dia bisa mengontrol dirinya. Dan penyakit itu akan hilang. Karena puasa itu membuat hamba lebih dekat sama Allah Azza wa Jal. Bahkan kalau antum tahu ibadah puasa, antum ingin puasa terus. Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhif. Pahala puasa itu. Semua amalan manusia, mau sholat, ya mau sodako, mau haji, mau umroh, itu perhitungannya sudah ditentukan untuk manusia. 1 jadi 10, 10 jadi 700, jadi kelipatan yang Allah yang tahu ya. Illa siyam, kecuali puasa.
Ini spesial ibadah ini jemaah. Illa siyam fa innahu li wa ana adzibi. Kecuali puasa. Puasa itu milikku kata Allah. Milikku. Aku yang akan kasih pahala sendiri. Hadis ini sering disampaikan di bulan Ramadan. Orang berpikir itu untuk puasa Ramadan. Enggak ini. Ini untuk ibadah puasa. Ini untuk ibadah puasa kapanpun. Besok hari Kamis. Antum beramal satu amalan yang pahalanya Allah yang nanggung. Maka tadi orang insya Allah kalau bicara ujian semua diuji. Semua diuji. Dengan urusan syahwat ini semua diuji. Walaupun ada orang-orang mungkin yang tidak terlalu dengan syahwat. Tapi bicara urusan ranjang ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan-perempuan itu adalah pakaian buat kalian. Dan kalian pakaian buat mereka. Pakaian untuk dilihat apa digunakan? Nah, dipakai jemaah pakaian itu. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan nisa'ukum harthul lakum. Subhanallah. Nisa'ukum. Istri-istri kalian. Perempuan-perempuan yang milik kalian, yang dinikahin tadi. Itu ladang buat kalian. Bukan sembarangan wanita yang ladang kalian. Tadi orang berzina memang mereka tidak belajar bab nikah. Mereka hanya bab reproduksi yang mereka pelajarin, tentang seks yang mereka pelajarin. Bagaimana seks aman, bagaimana tidak menimbulkan penyakit. Bukan berbicara bagaimana seks itu diridhoin oleh Tuhan. Subhanallah. Ketika pembahasannya seks yang diridhoi oleh Tuhan, itu yang penting buat kita. Nikmatnya tetap dikasih nikmat sama Allah, tapi Allah ridho. Sampai Allah katakan tuh istri-istri kalian tuh, itu ladang buat kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangi ladang kalian itu, terserah kalian modelnya kayak apa. Itu jemaah agama kita. Mengajarkan. Bahkan Allah menyuruh. Sampai Nabi SAW kala berbicara tentang amalan yang berpahala. Tentang sodakoh. Yang tidak harus berkaitan dengan harta saja. Sampai beliau SAW mengatakan. Wa fi bud'i ahadikum sodakoh. Kalian menghubungi istri kalian. Mendatangi istri kalian. Itu sodakoh. Subhanallah jamaah. Itu agama kita. Jadi sampai urusan seks pun berpahala. Dapat pahala sodakoh antum. Kalau bingung. Gak bisa sodakoh fulus. Ya udahlah datang sama istri. Yuk kita sodakoh. Nah. Sampai sahabat itu bingung jamaah. Begitu indahnya agama kita. Kalau bicara sodakoh tidak hanya berkaitan dengan harta. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah. Alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu. Wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasul, gimana ya Rasulullah? Seorang itu menghubungin istrinya dalam rangka menyalurkan syahwatnya. Dapat pahala. Subhanallah jemaah. Masya Allah. Kayaknya gak cocok kajian. Menyerah jemaah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mahasiswa yang menyerah anak gak apa-apa jemaah. Kan sudah ngomong. Yang menyerah gak kuat. Ini babnya dalam banget jemaah ya. Ayati ahaduna syahwat. Gimana Rasulullah? Dia menyalurkan syahwat.
Dia dengan penuh kegembiraan, dia merasakan nikmat, dia merasakan kelezatan jemaah. Sampai lupa sama semuanya, dapat pahala. Ara'aitum. Nabi nggak jawab secara langsung sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngajak sahabat berpikir. Karena akal kita ini perlu digunakan untuk berpikir. Bagaimana seorang mendapatkan jawaban tanpa dikasih jawaban. Itu pentingnya kita juga mendidik anak-anak didik kita, mendidik anak-anak kita. Tidak selalu dia tanya A, dijawab A. Enggak, suruh dia berpikir. Nabi SAW mengatakan, Ara'aitum law wada'aha fi haramin, akana alaihi wizr. Menurut kalian gimana? Kabarkan kepada aku. Aku mau dengar dari kalian nih. Kalau dia syahwatnya ini diletakkan di tempat yang haram. Sama-sama syahwat. Tapi ditaruh di tempat yang haram. Dosa enggak dia? Ya dosa ya Rasulullah. Begitu pula ketika dia letakkan yang halal. Dia dapat pahala. Dan jemaah. Banyak wanita itu mengeluh. Mengeluhkan hadis. Hadis tentang cemburunya bidadari. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadman la'anathu al-malaika hatta tusbih. Apabila seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya. Ranjang ini jemaah subhanallah, ketika kita membaca pembahasan ranjang ini, ternyata suami itu punya ranjang sendiri. Jadi suami itu punya ranjang sendiri, istri punya ranjang sendiri, anak punya ranjang sendiri, tamu punya ranjang sendiri, pembantu punya ranjang sendiri. Ya, wallahu a'lam ya, mungkin ranjang dulu nggak kayak ranjang sekarang yang besar-besar ya, king size 4 meter kali 4 meter gitu. Iya, dulu ranjangnya cukup buat ya mungkin 1 meter, 1,5 meter, apalagi di masa Nabi SAW kayunya nggak kayak kayu yang ada di masa sekarang, mungkin banyak kayu jati. Itu suami punya ranjang sendiri. Istri biasanya punya ranjang sendiri. Kenapa? Disitulah dia mungkin sedang menyusui anaknya ya. Ada kondisi kadang-kala dia sedang haid. Yang kita lihat nggak seperti sekarang ya. Ada pembalut-pembalut yang Masya Allah. Dulu enggak jamaah kondisinya. Benar-benar sulit. Kalau suami memanggil istrinya ke ranjangnya. Kemudian sang istri menolak. Lalu sang suami marah. Apa yang terjadi? Dilaknat malaikat sampai subuh. Padahal cuma urusan ranjang. Urusan seks. Malaikat turun tangan. Naam. Dilaknat sama malaikat. Taib. Itu laknat malaikat. Bagaimana dengan kecemburuan bidadari? Ada istri yang sudah nolak. Kadang-kala marah-marah sama suaminya. Memaki suaminya, itu bidadari nggak tahan jemaah. Bidadari mengatakan qatalakillah. Bidadari sampai mengatakan semoga Allah membinasakanmu. Innama huwa dakhilun alaik. Dia cuma singgah di tempatmu. Ini laki-laki cuma singgah. Yushiku, dia hampir saja bergabung sama kami. Itu suami yang benar. Artinya sampai bidadari berharap dia cepat mati ya. Dia cepat bergabung dengan bidadari. Tapi intinya masa ranjang ini tadi sampai malaikat turun tangan jemaah. Ini bukan masalah yang ringan. Ini yang perlu diajarkan. Bukan tentang pendidikan seks yang sebenarnya naluri manusia saja. Yang tanpa diajarin lampu mati pun jadi. Oh ketawa, nah, ini yang mahasiswa antum jangan ketawa. Nah artinya sesuatu yang naluri jemaah.
Maka kalau kita lihat bagi para laki-laki, ini hadis tadi yang disampaikan, yang mungkin para wanita merasa, iya itu kalau wanita dilaknat ya Ustaz. Gimana kalau suami yang tidak memuaskan istri? Gimana jemaah? Kata Allah Azza wa Jal, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Memang enggak ada hadis yang menjelaskan bahwasanya laki-laki akan dilaknat oleh malaikat ketika menolak permintaannya istri. Tapi ayat ini mengatakan istri-istri kalian itu punya hak yang setara dengan kewajibannya. Dia punya hak yang setara dengan kewajibannya. Kewajiban dia apa? Melayani suaminya kalau suaminya minta. Itu kewajiban dia. Berarti hak dia apa? Ya seharusnya dilayani ketika dia minta. Cuma memang ada perbedaan antara laki-laki sama wanita. Yang mahasiswa tutup kuping. Bedanya laki-laki ada sesuatu yang harus dibangunkan. Yang kadangkala ketika dia punya pikiran, dia kelelahan, kecapean, nggak bisa. Tapi kalau wanita sebenarnya dalam semua kondisi dia bisa. Dalam kondisi capek dan lelah pun sebenarnya dia masih bisa melayani. Mungkin dia ngomong, maaf mas aku capek. Iya, nggak apa-apa, suaminya yang kerja. Tapi kalau perempuan minta dilayani sama suami dalam kondisi suaminya tadi sedang ada masalah, ya nggak bisa. Itu mungkin perbedaannya. Tapi intinya ingat perempuan punya hak yang setara dengan kewajiban mereka. Antum jangan mau-mau antum gitu loh. Ana pemimpin, terserah ana kapan ana mau menghubungin dia. Loh dia punya hak sesuai dengan kewajibannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah suatu malam dia sedang ronda di kota Madinah. Jadi apa istilah yang dulu terkenal belusuan ya. Belusuan. Pemimpin itu melakukan belusuan itu artinya melakukan keliling ya, melihat kondisi rakyatnya ini itu. Subhanallah, Umar melakukan itu tatkala di malam hari. Orang-orang tidur, jadi nggak ada yang lihat jemaah. Dia keliling. Tahu-tahu dia lewat sebuah rumah, ada suara wanita yang sedang bersenandung di tengah kegelapan malam, di dalam kesunyian tanpa suara. Tahu-tahu ada suara seorang wanita yang bersenandung mengatakan, tatawala hadzal lailu waswadda janibuh wa araqani an la khalila ula'ibuh. Fawallahi laulallahu anni uraqibuh la hurrika min hadzas sariri jawanibuh. Perempuan ini mengatakan, ya Allah panjang banget malam ini ya Allah. Dan begitu gelapnya. Dan aku gak bisa tidur ya Allah. Karena gak ada kekasih yang bisa aku mainkan. Ini perempuan. Demi Allah kata perempuan ini. Kalau bukan karena aku takut sama Allah. Ranjang ini ujung-ujungnya akan bergerak. Kata dia. Perempuan juga punya syahwat jemaah. Umar dengar itu bingung. Gimana dia ada rakyatnya. Bukan butuh makan. Butuh apa? Seks. Anak ingin menyebutkan ini kalimat mungkin orang. Ya Allah Ustaz vulgar banget. Mengatakan seperti itu. Tadi anak sampaikan. Allah Azza wa Jal menyebutkan ladang yang perlu didatangi. Nabi alaihissalatu menyebutkan adanya pahala mendatangin istri. Malaikat pun melaknat perempuan yang tidak mau melayani suami. Masalah ini bukan masalah ringan.
Maka Umar bin Khattab ketika ada salah satu rakyatnya yang membutuhkan urusan itu. Dan dia punya suami. Umar tanya, mana suaminya fulana? Perang sama engkau. Umar akhirnya datang menjumpai putrinya Hafsah. Ya Hafsah kata dia. Ya bunaya, ya binti, apa Umar mengatakan, berapa lama seorang istri itu sabar ditinggal sama suaminya? Kata Hafsah, ayah engkau tanya itu sama aku. Ini bapak tanya sama anaknya gitu. Ini ya apa sih bapak ini ya? Tanya seperti itu. Kata Umar, wallahi kalau bukan karena urusan umat aku nggak akan tanya masalah ini. Ini urusan umatku gitu. Urusan rakyatku. Kata Hafsah, 5 sampai 6 bulan. Kesian janda jamaah yang bertahun-tahun. Bagaimana dia harus bersabar. Iya. Anak ingin mengatakan ini bagaimana bersabarnya istri-istri Rasulullah SAW. Mereka nggak boleh kawin lagi jamaah. Nggak boleh kawin lagi mereka. Aisyah dari umur 17 sampai umur 60 lebih. Dia menjanda. Harus sabar. Itu ujian mereka. Nggak mudah masuk surga Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Umar membuat keputusan. Bahwasanya mereka yang dikirim berperang, prajurit nih. Mereka hanya 4 bulan di medan perang. 4 bulan di medan perang. 1 bulan perjalanan, 1 bulan buat pulang. Jadi berapa lama? 6 bulan. Jadi masalahnya nggak ringan. Maka tolong bagi kaum laki-laki yang kadang-kala sebagian laki-laki ini punya masalah. Adiknya nggak mau kerja sama dia. Iya. Dia malu. Istrinya butuh. Dia mau cerita sama orang buka aib. Bukan. Engkau nggak buka aib. Engkau sedang berusaha memperbaiki dirimu. Karena nanti aib itu akan dibongkar kelak pada hari kiamat tatkala engkau tidak memberikan hak istrimu. Dia punya hak loh. Dan engkau bisa berobat, ada obatnya jamaah. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Tidak ada penyakit yang Allah turunkan melainkan Allah turunkan obatnya. Dan Nabi SAW mengatakan tadawau. Kalian berobat. Wala tatadawau bil haram. Jangan berobat dengan yang haram. Perlu berobat. Ada obatnya. Asalkan punya niat. Kemudian berusaha dan berupaya. Memang tidak cerita dengan semua orang, cerita sama kawanmu. Alhamdulillah, ada dokter khusus yang menangani ini, ada. Obatnya juga ada. Olahraganya juga ada. Ada yang perlu dilakukan jemaah. Dan seorang wanita ketika suaminya tidak memuaskan dia boleh gugat cerai. Boleh. Jangan dikatakan, waduh dia nggak bersyukur Ustaz dapat suami seperti ana. Padahal ana memberikan nafkah. Ana orang yang berilmu. Bukan masalahnya ilmu. Bukan masalahnya fulus. Masalahnya tadi yang kita bicarakan. Umar bin Khattab, prajurit perang. Sedang berjihad disuruh pulang. Pulang, binimu butuh sama kamu. Makanya setelah 6 bulan. Umpamanya wanita ini 6 bulan tinggal sama suaminya. Terus sang istri butuh. Maka sang suami dihubungi. Ini kalau sang istri nggak terima jemaah ya. Sang istri mengatakan, bang aku minta engkau pulang bang. Aku udah nggak tahan. Oh suaminya ini itu macam-macam. Sang istri boleh berangkat ke hakim kemudian dipisahkan antara keduanya. Taib, ahibati fillah. Di sini ada pembahasan tentang bagaimana melakukan jima setelah akad nikah tapi belum walimah. Belum ada
penyerahan suami istri. Gimana hukumnya? Ini kemarin kita bahas dan ini mungkin menjadi salah satu solusi ya yang bisa dilakukan di masa sekarang ini. Banyak orang yang mau menikah tapi terkendala dengan pendidikan. Terkendala dengan modal untuk walimah. Kalau untuk mahar ya mungkin dia mampu lah. Tapi kalau untuk pesta pernikahan, untuk ini itu belum mampu. Solusinya adalah dinikahkan. Karena kita tahu pernikahan itu sah, yang penting ada wali, ada 2 saksi, ada mempelai laki-laki dan mempelai wanita, ada ijab kabul dan ada mahar yang disebutkan, selesai. Hanya butuh kehadiran 6 orang mungkin. Wali 2 saksi enggak, 5 orang selesai. Kadangkala keluarga udah masuk adzan kita, nasma'ul adzan, fadhal jam, nasma'ul adzan awalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jadi jemaah, dulu ada istilah, bukan dulu, sampai sekarang mungkin ada istilah tunangan. Tunangan itu apa sebenarnya? Khidbah. Hanya lamaran yang diterima. Lamaran yang diterima akhirnya ya disinilah kita nggak boleh mengganggu karena sudah diikat dengan diterimanya lamaran tersebut, tapi itu belum halal untuk dihubungi. Maka yang diperbolehkan agar jadi halal itu ya nikah. Pernah ada seorang kawan, seorang ustadz cerita yang ngantar seseorang ke Kediri kalau nggak salah, mau nadhor seorang perempuan. Akhirnya nadhor cocok jemaah. Kata ustadznya, ya udah bismillah langsung nikah kata dia. Nunggu apa gitu? Dinikahkan jemaah. Secara hukum syariat, apabila terjadi akad nikah maka halal dihubungi. Tapi di sini ada masalah di mana belum diketahui orang banyak. Kalau sudah ada pernikahan, yang dikhawatirkan istrinya hamil, suaminya mati. Apa kata orang gitu? Ini apa ya kok hamil? Oh enggak, dia pernah nikah. Mana buktinya dia nikah nggak ada orang tahu gitu. Hukum asalnya boleh. Setelah akad nikah itu boleh dihubungi. Tapi demi menjaga kondisi masyarakat ya, kalau bisa jangan sampai hamil. Sampai nunggu nanti diumumkan orang jadi tahu. Karena juga khawatir tahu-tahu walimah sudah hamil. Kan orang kita udah bicara sang istri duduk di kuade ya, di pelaminan dilihat orang loh. Wis meteng ini. Akhirnya jadi omongan yang tidak baik. Sedangkan kita diperintahkan bagaimana menutup celah yang membuat orang berbuat dosa. Gara-gara itu orang akhirnya ribain kan ngomongin. Apa kata kita? Oh biar dia akan dihisap sama Allah nantinya. Kan anak dapat pahala. Loh nggak kayak gitu. Kita ini berusaha bagaimana menjaga saudara kita agar tidak terjebak dalam dosa. Maka dianjurkan kalau memang mau kumpul itu ya setelah ada pengumuman. Atau kalau memang tidak kuat ya sudah jangan sampai hamil terlebih dahulu. Kan sekarang alhamdulillah orang bisa mengatur hal itu. Jadi kalau bicara hukum asalnya diperbolehkan seorang suami menghubungi istrinya yang sudah akad walaupun belum ada pengumuman tentang pernikahan tersebut dan meninggalkan itu lebih baik. Demi menghindari ya masalah di masyarakat, jadi omongan di masyarakat. Jemaah ada pembahasan kayaknya nanti pertemuan yang akan datang. Ini masalah tetap masalah seks. Allah itu membahas dalam Al-Quran tentang menghubungi istri pada waktu haid. Bayangin, itu dibahas. Ini bukan sesuatu yang vulgar. Tapi ini yang dilakukan setelah pernikahan. Maka halal. Tapi manusia perlu tahu bahwa agama itu punya aturan. Ada seorang yang na'udzubillah pelacur. Semoga Allah memberikan hidayah. Dia tanya tentang hukum mandi janabah yang sesuai sunnah. Bayangin jangan. Dia lupa dengan pelacurnya. Dia tanya tentang hukum mandi janabahnya. Apa penyebabnya? Nah. Kenapa? Mau sholat. Iya dia mau sholat. Betul dia mau sholat. Betul dia mau sholat. Cuma dia pelacur. Kenapa dia tanya itu? Karena sudah ganti. Bukan pelacur lagi. PSK. Jadi penamaan ini membuat dia merasa. Enggak apa-apa kan. Anak pekerja.
Anak kerja, cari duit, mau kasih nafkah. Kan ada hukum agama yang harus dijalankan. Jadi, dan ini bahaya. Merubah nama yang seharusnya membuat mereka jadi meninggalkan dosa. Malu berbuat itu. Akhirnya jadi gak malu. Sampai pernah waktu di Surabaya masih ada tempat pelacuran yang namanya Goli. Ada seorang ustadz live di televisi. Ustadz ini sering menganjurkan sedekah. Ada yang telepon, dia cerita bahwasanya anak ini PSK. Ya tadi dia nyebutkan itu, mohon jangan jangan dicela ini itu kata dia. Mengatakan Ustadz, anak itu subhanallah apa yang disampaikan Ustadz itu benar Ustadz kata dia. Anak pagi-pagi itu sodakohlah ke anak kecil-kecil 2000-an. Masya Allah malam harinya Ustadz dapat pelanggan dikasih duit banyak Ustadz. Jangan. Kenapa? Karena tadi ketika jadi pekerja dia berpikir kerja, aku ini kerja gitu. Aku ini sebagai bentuk tanggung jawab punya anak gitu ya. Maka kita perlu memberikan edukasi bahwasanya ya mereka bekerja cari duit. Tapi pekerjaan itu pekerjaan yang haram. Yang hasilnya haram. Mahrul baghi. Dulu disebut mahar. Maharnya pelacur. Tapi disebut baghi, pelacur. Jadi orang itu jadi malu. Ketika Nabi SAW menceritakan tentang pelacur yang ngasih minum seekor anjing. Disebut baghi. Min baghaya Bani Israel. Pelacur gitu loh. Jadi jangan dirubah menjadi PSK. Gimana sekarang ketika orang mendaftar di salah satu aplikasi yang ada, Anda belum lihat ya. Belum lihat. Kan profesi. Apa? Dulu Anda nggak ketemu ibu rumah tangga. Pekerjaan banyak profesi. Anda nggak tahu apakah PSK sekarang sudah tertulis di sana. Sehingga orang sudah, ya rasa malunya jadi hilang. Karena dia merasa, dia melakukan sebuah profesi. Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Taib ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Istri yang menolak berhubungan badan akan dilaknat malaikat. Apa yang dimaksud dengan laknat? Laknat itu adalah doa supaya dijauhkan dari rahmat. Sedangkan kita tahu nggak ada yang masuk surga dengan amalan, tapi masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Gimana ketika didoakan dijauhkan dari rahmat? Kita doa waktu sholat, Rabbighfirli warhamni. Ya Allah ampuni aku dan rahmati aku. Tapi kita melakukan sesuatu yang akhirnya didoakan supaya dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu berkaitan dengan laknat dan jangan dianggap remeh ya bagi para wanita. Kemudian juga bagi para wanita ketika dia mungkin capek, dia lelah ya, dia malas mau melayani suami karena dia habis ngurusin anak atau banyak alasan. Ingatlah dengan hadis tadi dan ingatlah bahwasanya di situ ada pahala yang besar. Pahala sedekah. Yang ketiga, suamimu ini surgamu atau nerakamu. Yang keempat, engkau menyelamatkan suamimu dari zina. Karena dalam syariat kita Nabi SAW menyebutkan kalau seorang lelaki itu melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, apa yang harus dia lakukan? Pulang ke rumahnya. Pulang dia. Hati-hati cuma. Jangan ngebut kemudian antum jatuh. Pulang ke rumahnya. Sampai rumah, ketuk pintu rumah. Oh rumah sendiri kan gak apa-apa, gak ngetuk. Gak apa-apa sudah. Antum mau langsung jelonong. Mana istriku, mana istriku.
Istrinya lagi motong ayam. Jedak. Apa? Suami yang menggebu-gebu lihat istrinya pegang wedung jemaah. Apa mas? Rasul SAW menyuruh sang suami pulang, menyalurkan syahwatnya, mendatangi istrinya dalam rangka menjaga kehormatan suami, menjaga masyarakat dari perzinaan. Fa innal ladzi biha mithal ladzi biha, yang ada di perempuan itu sama persis dengan yang ada di istri. Jadi bahasa Arab itu ada nadhir, ada syabih, ada mathil. Nadhir itu ya ada kemiripan di salah satu unsurnya. Kalau syabih itu dikatakan syibih, ada kemiripan di banyak unsur. Tapi kalau misal itu sama persis. Tidak percaya? Udah percaya, setan. Setan yang membaguskan. Enggak, perempuan itu kayak gini. Makanya ghaddul basar. Antum tahu sekarang itu ada make up artis ya, yang bikin perempuan jelek jadi cantik. Ya, sebenarnya nggak ada perempuan jelek ya, minta maaf ya. Sebenarnya, iya nggak ada perempuan semuanya cantik sebenarnya. Cuma mungkin pernah cantik. Iya, artinya perlu di poles. Dia kan ada bahan dasar cantiknya ada gitu loh. Maka perlu make up artis. Cuma make up artis itu mahal. Anda nggak tahu berapa make up artisnya? Ada yang pernah sampai berapa? Nggak tahu ya. Emak-emak mungkin yang tahu ya. Mungkin bisa ratusan ribu, bisa jutaan jemaah ya. Make up artis itu karena Anda lihat. Memang bahannya itu sampai 2-3 senti ya. Sehingga kayaknya mahal gitu. Tapi subhanallah. Itu ketika istri pakai make up artis ya. Yang kata Nabi SAW ketika ditanya. Khairun nisa, wanita yang paling baik. Siapa? Yang kalau dipandang menyenangkan hati. Gimana nih? Ya suami pulang ke rumahnya. Istrinya make up artis ya. Pulang. Astagfirullahaladzim. Afwan. Mana istri Ana kata dia. Saya sampai bingung gitu. Dia ngelihat ada perempuan ini kok kayak gini. Betul loh, sampai orang itu kadang-kala pangling jamaah. Pangling. Astagfirullah. Loh mas, iki aku mas. Ya Allah kata dia, Masya Allah. Tapi karena itu mahal. Bagaimana sekarang itu ada filter. Itu make up artis kan mahal. Ada filter sekarang. Jadi perempuan itu kalau di kamera di filter bisa cantik. Gimana cara, ada nggak kacamata suami kalau ngeliat istrinya itu langsung seret? Ada nggak jamaah? Kan ada kacamata apa? Kacamata Android ya, kacamata apa yang bisa nggak ngelihat istri itu tahu-tahu langsung kelihatan cantik? Ada nggak filter kayak gitu? Ada jamaah. Ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Istrimu jadi cantik. Yang membuat kita memandang istri kita buruk, memandang istri kita kurang menarik. Karena kita mata keranjang. Ngelihat sana, ngelihat sini. Sampai rumah. Kok koyok gini? Itu karena kita melihat kemana-mana. Jadi itu filter. Kalau engkau ingin lihat istrimu cantik. Allah sudah mengatakan wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman mereka menundukkan pandangan mereka. Katakan kepada mereka. Nabi SAW mengatakan kepada Ali innama lakal ula. Tanya tentang an-nadratul fujah. Gimana kalau nggak sengaja ngelihat isrif wasarak, palingkan pandanganmu. Itu filter. Supaya antum memandang istrimu tetap cantik. Kok sampai sana kita bahas? Apa pertanyaannya tadi ya mah?
Nah, jadi gitu tadi. Ini bicara di laknat ya. Maka para wanita berusaha untuk selalu tampil cantik buat suaminya. Tadi hari ini mungkin make upnya biru, besok make upnya merah. Nggak apa-apa jemaah. Membuat suami jadi lebih betah di rumah. Dalam perkara mencari jodoh. Bagaimana cara kiat seimbang antara ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dalam mencari jodoh yang terbaik dan tawakal dalam memohon yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Ya jemaah, bicara tawakal, ingat tawakal ini adalah amalan hati. Artinya tawakal itu percaya dan menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tentunya menuntut kita untuk kenal sama Allah. Bahwa kalau seluruh penduduk bumi ini bersatu padu untuk menjodohkan kita dengan fulana, tapi Allah katakan tidak, maka tidak akan terjadi. Itu keyakinan harus ada di diri kita. Tidak ada daun yang jatuh. Tidak ada debu yang terbang. Tidak ada biji yang tumbuh. Kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi hatimu harus bulat menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau masih ada fulan, masih bergantung dengan yang lainnya atau bergantung dengan usaha. Tapi kan harus berusaha, iya. Tapi jangan bergantung dan bersandar dengan usaha. Usaha dijalankan. Bagaimana usaha supaya dapat jodoh? Banyak istighfar. Jauhin dosa. Karena kata Allah, ketika Allah menceritakan Nabi Nuh ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan ya Allah kepada kaumku, kalian bertobatlah, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Allah itu maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu usaha. Memperbanyak istighfar itu termasuk ikhtiar dan usaha. Allah akan kirimkan hujan. Allah akan berikan harta kepada kalian. Allah akan berikan anak-anak kepada kalian. Mungkin antum punya anak tanpa istri? Enggak. Allah berikan jodoh. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ini usaha. Karena sebagian orang berpikir usaha itu yang nyari. Betul, nyari itu usaha. Tanya sana, tanya sini. Ikut biro jodoh. Itu termasuk usaha. Tapi bukan sebatas itu usaha. Allah katakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tahu-tahu antum sudah berusaha malam ini. Antum duduk ya mikir, kenalan sama ini kanan antum. Ternyata mertua antum. Masya Allah. Siapa yang tahu? Maka kalau datang kajian kenalan antum. Khususnya sama yang tua-tua. Ini mungkin punya anak perempuan. Itu termasuk usaha aja. Kalau bisa ikhtiar itu ikhtiar gitu loh. Maka bagaimana caranya tadi hati tetap berusaha untuk tekad menyerahkan kepada Allah. Usaha dengan istighfar. Dengan bertakwa. Ya dengan ikut biro jodoh. Dengan bertanya kepada teman-teman ya. Walaupun kadangkala ana subhanallah Ustaz sudah 70 perempuan yang ana nazar Ustaz, enggak ada yang mau sama ana Ustaz. Belum jodoh. Jangan putus asa. Boleh jadi jodoh antum belum lahir. Betul loh jangan. Ada. Ana bertemu dengan seseorang yang baru nikah umur 40 tahun lebih. Nikah sama anak temennya. Makanya dia cari kemana-mana gak ketemu. Karena sohibnya belum punya anak. Nunggu sohibnya punya anak. Besar anaknya baru nikah. Siapa yang tahu dengan jodoh? Gak ada yang tahu. Boleh jadi jodoh antum ternyata tetangga antum. Tapi nunggu mati suaminya. Loh
Mungkin juga jemaah. Artinya memang antum itu ditetapkan nikah sama janda. Tapi janda itu saat ini masih punya suami. Berarti nunggu. Mati baru ternyata Allah. Ternyata iki jodohku ya Allah. Tidak ada yang tahu. Maka tugas kita adalah terus berupaya, jangan pernah putus asa. Apakah tanggapan Ustadz dengan meningkatnya jumlah perzinaan, mudahnya berzina dan sulitnya proses pernikahan, apalagi urus surat-surat nikah? Iya. Ya ini kalau bicara tanggapan ana sering memberikan arahan ya. Bahwasanya kita semua bertanggung jawab. Jangan menyalahkan orang lain. Sistem pendidikan kita, sistem pekerjaan di tempat kita, sistem pergaulan di tempat kita, semuanya mendukung ke arah perzinaan. Nikah sulit. Nikah satu sulit. Apalagi nikah dua, lebih sulit lagi. Berzina 100 wanita mudah. Tadi anak-anak SMP, SMA mau berzina sangat mudah sekali. Mau nikah belum umur. Iya. Kalau nikah belum umurnya. Zina sudah umurnya. Dan tadi pendidikan seks tadi jemaah. Dia kalau nikah belum. Ketentuan di negeri kita berapa umurnya? 19 tahun. Berarti nunggu lulus SMA. Kalau berzina, nggak usah nunggu lulus SD. Enggak. Antum ingat kejadian 4 anak yang berzina, memperkosa, dibunuh. Dari 4 anak ini yang paling besar umur 16 tahun. Yang paling kecil umur 12 tahun. SD. SD. Itu yang terjadi. Maka kita beri pendidikan seks, enggak, pendidikan pernikahan yang perlu diberikan kepada mereka. Bagaimana mereka berpikir menikah? Oh, engkau punya syahwat, iya, tahan syahwatmu. Tahan. Loh, tapi gimana menyalurkan? Iya, ada waktunya nanti. Nanti ada waktunya. Diajarin. Bukan diajarin melakukan seks. Yang tadi anak-anak, apalagi dengan tontonan di handphone sekarang di mana-mana, pergaulan bebas ya Allah jemaah. Maka tugas kita bersama-sama, nggak perlu tanggapan ana, tapi bagaimana kita action bersama-sama membuat perubahan, bukan di negara kita, tapi di diri kita. Karena negara ini hanya kumpulan pribadi-pribadi. Yang kalau kita sudah bisa merubah diri kita, insya Allah kita akan dapat merubah keluarga kita. Kalau kita bisa merubah keluarga kita, insya Allah kita bisa merubah RT kita. Kalau RT kita sudah bisa berubah, mungkin kampung kita. Jadi mulai dari diri kita perubahan tersebut, jemaah. Dan insya Allah jemaah, kita tetap berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita tahu tidak ada masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Maka buat antum yang tidak dapat menikah resmi dengan urusan surat-surat, nikah dengan nikah syariat. Sesuai syariat antum nikah. Kalau memang ngurus surat-suratnya berat. Kadang-kala terjadi perceraian tapi ngurus suratnya ruwet ini itu padahal suami sudah menceraikan dan istri sudah diceraikan, mereka sudah pisah tapi ngurus surat-suratnya berat sekali. Maka untuk menghindarkan dari perzinahan, nikah sesuai syariat. Berkaitan dengan surat-suratnya mungkin bisa diurus di waktu yang lainnya. Terus terang jamaah, kita sedih dengan urusan ini. Sedih sekali. Perzinaan mudah, pernikahan ruwet. Siapa yang menyebabkan itu? Ya kita-kita. Apakah ada batasan waktu saat kita merantau meninggalkan istri dan keluarga untuk mencari nafkah? Syukran. Ya tadi kalau bicara batasan waktunya 6 bulan. Sebagaimana dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau sang istri menerima nggak apa-apa lebih dari itu.
Sang istri mengatakan, udah bang, nggak apa-apa bang, engkau mau merantau setahun sekali pulang nggak apa-apa. Ya udah, berarti istrinya kan ridho, nggak apa-apa. Ada yang 2 tahun sekali jamaah, ya Allah ya. Seperti teman-teman kita yang merantau di luar negeri itu kadang-kala pulang 2 tahun sekali. Kalau memang sepakat nggak apa-apa. Tapi ketahuilah para suami ya, engkau jangan enak-enakan. Enggak, istri anak nerima. Tapi engkau harus jaga dirimu loh di sana. Kalau engkau nggak jaga diri, Allah nggak jaga keluargamu. Ada laki-laki yang merantau setahun 2 tahun, ya dia kuat karena dia berzina di sana. Dia kirim uang ke istri, boleh jadi istrinya dizinain sama orang lain. Maka bagi yang merantau hendaklah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah jaga keluargamu. Allah jaga anak-anakmu. Sampai engkau mati pun Allah jaga. Tapi kalau kita tidak menjaga Allah Azza wa Jalla, ya Allah nggak jaga. Afwan Ustaz, bagaimana jika sebuah pernikahan dari hasil pacaran? Apakah jika ia berjima akan dapat pahala juga? Oke. Dia menikah dari hasil pacaran. Yang pertama, apabila kedua orang yang pacaran ini tidak sampai berzina. Artinya berzina yang ada konsekuensi hukum rajamnya atau jilidnya atau didera. Maka hendaklah dia tetap bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu menikah. Yang dikhawatirkan mereka ini berzina. Akhirnya orang tua ngomong, daripada dosa terus ada ahsan nikah. Bukannya disuruh bertobat, tapi dinikahkan dalam posisi dua-duanya pezina. Maka hendaklah, nanti ketika mereka menikah boleh jadi, ya tetap berzina. Cuma dapat surat nikah. Karena keduanya nggak ada keinginan bertobat atas apa yang dia lakukan. Maka hendaklah diputus perzinaannya, bertobat kepada Allah. Dan insya Allah setelah itu, ya orang yang bertobat Allah akan menerima tobatnya insya Allah. Apa hukumnya jika seorang suami ingat mantan, kemudian dia maaf ereksi, dan karena ereksi tersebut dia akhirnya melakukan hubungan suami istri? Jazakallahu khairan Ustaz. Dengan siapa? Kalau dengan istrinya nggak apa-apa, tapi jangan mikirkan mantan istrinya, nggak boleh. Engkau menghubungin yang halal, mantan istrimu haram buat engkau. Jadi ketika, ya tadi kata Nabi SAW, kalau ngelihat sesuatu di luar, jangan ingat mantan istri. Ngelihat perempuan di jalan, tahu-tahu tadi berhasrat pulang, datangin istrinya. Tapi jangan menghayalkan perempuan itu. Baik, ini pertanyaan terakhir. Bismillah, semoga Ustadz sehat selalu. Titip pertanyaan dari Ikhwan Jakarta. Jauh banget. Jika wanita, istri teman, menuntut cerai, dan sudah mendaftarkan tuntutan cerai, sudah pisah ranjang dari awal Agustus, apakah wajib memberikan nafkah kepada istri yang menuntut cerai? Syukran Ustaz. Apabila sang istrinya yang tidak mau melayani suami, dia nusyuz, padahal keputusan belum jatuh. Artinya posisinya masih istri yang punya kewajiban melayani suami. Di sini suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Tapi kalau istri sudah tidak mau dihubungin, tidak mau melayani suami, maka sang suami tidak perlu memberikan nafkah. Nggak wajib lagi. Tapi kalau dia mau memberikan nafkah sebagai bentuk kebaikan dia, nggak apa-apa. Tapi barakallahu fik jamaah, itu yang bisa kita kaji kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.